Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alifa Azahra, rekan saya Edwil Elvino dan Fitri Ramadhani. Materi kami yaitu tentang hakikat perkembangan pada masa prenatal dan masalah beragama pada masa kehamilan. Materi yang pertama yaitu akan saya bacakan sendiri. A. Perkembangan pada masa prenatal. Perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Pada masa prenatal, tentunya janin dalam kandungan calon ibu mengalami pertumbuhan, baik mulai dari proses pembuahannya sampai pada kelahiran. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Sekian materi pertama dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Edwil Elvino. Baiklah, perkenalkan nama saya Edwil Elvino. Saya akan melanjutkan membaca materi tentang pendidikan anak di dalam kandungan. Yang pertama, menjauhi makanan yang haram. Yang kedua, menjauhi maksiat dan dosa. Yang ketiga, menghindari emosi yang berlebihan. Hanya itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan membaca materi selanjutnya oleh rekan saya. Baiklah, saya Fitri Ramadhani akan melanjutkan membacakan materi poin C, itu masalah-masalah beragama pada hamil dan solusi alternatif. Yang pertama, masalah-masalah ibu hamil mengalami trauma ini dikarenakan banyaknya cerita yang mengatakan bahwa orang yang melahirkan itu akan merasakan kesakitan. Yang kedua, sering menimbulkan perasaan-perasaan yang menekan jiwanya, terutama karena perubahan badan atau fisiknya. Yang ketiga, kecemasan yang dialami oleh ibu hamil para melahirkannya itu mengaruhi gejala fisik. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang proses persalinan. Ya, selanjutnya solusi. Yang pertama, dengan penghayatan religiusitas, maka dapat memberikan bimbingan hidup karena agama memberikan bimbingan hidup dari yang kecil sampai yang besar. Yang kedua, agama adalah sebagai penolong dalam kesulitan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa sabar dan ikhlas pada diri ibu hamil. Yang keempat, dapat memotivasi untuk meringankan kecemasan ibu hamil. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami.